Shalom Elohim Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas dukungannya selama ini. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semua sehat ya, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta apapun yang Bapak Ibu, teman-teman semua kerjakan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang dahulu pernah menjadi mualaf ya. Beliau sekitar 10 tahun mengalami hidup yang tidak menentu ya, doa-doa yang tidak terjawab, hubungan dengan Tuhan yang terlalu jauh, yang tidak merasa Tuhan itu dekat, Tuhan itu hidup. Dan beliau merasa bahwa Tuhan itu sepertinya tidak ada, Tuhan itu sepertinya mati. Nah, bagaimana ibu ini bisa menjadi Kristen kembali ya, bertobat dan mengalami Kristus? Itu dimulai ketika beliau merasakan bahwa dia harus kembali kepada Kristus. Tiba-tiba Roh Kudus mendorong dia untuk kembali kepada Kristus. Tanpa dia duga, tanpa dia nyana, walaupun dia telah menikah dengan seorang pria yang Muslim, dan dia merasa dituntun oleh Roh Kudus untuk kembali kepada Kristus. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Silakan Ibu. Ya, jadi dulu saya sempat mualaf waktu itu saya kerja tahun berapa itu, tahun 2000 ya, tahun 2000 akhir saya kerja di sebuah perusahaan yang pengiriman tenaga kerja ke Saudi ya, ke negara-negara Arab. Nah di situ saya punya bos Habib dan Muslim. Mereka sering diskusi masalah agama dan segala macam. Akhirnya itu sampai ke pembahasan masalah agama Kristen kayak gitu ya. Terus mereka mempermasalahkan Yesus sebagai orang Kristen yang menuhankan Yesus. Lalu mereka tunjukinlah ayat, karena kalau di versi mereka itu kan Isa Al-Masih itu adalah Yesus kan. Mereka beranggapan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Jadi ditunjukin di situ di ayat mereka itu tuh, kalau nggak salah di surat Al-Imran ya, yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah lahir dari Roh Kudus. Jadi bukan karena percampuran atau perkawinan dari perawan suci juga, Siti Maryam. Tapi dia tetap seorang nabi, seorang manusia gitu. Jadi dia bukan Tuhan. Walaupun di situ juga tertulis juga kalau nggak salah di surat Al-Imran itu juga ada tertulis bahwa Nabi Isa adalah nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, akhirnya karena saya dulu pengetahuan saya tentang Islamologi itu masih minim dan juga tentang Kristologi juga saya masih minim. Akhirnya ketika ditunjukin itu ayat itu bahwa Isa itu bukan Tuhan, saya sempat goncang. Walaupun sebenarnya juga saya juga waktu untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu juga saya melewati pergumulan yang luar biasa ya, luar biasa banget, karena dari lahir saya sudah Kristen dan udah ikut sekolah minggu dan segala macam. Cukup pergumulan panjang waktu saya harus mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan yang tertulis di Al-Quran. Jadi waktu itu saya masih berpikirnya gini, di Islam itu diakui kitab Taurat, Zabur dan Injil. Dan kalau berdasarkan sejarah berarti Islam ini yang terakhir, dan Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Jadi saya masuk di situ bisa dibilang saya terprovokasi lah ya. Jadi akhirnya setelah melewati pergumulan panjang itu, akhirnya saya jadi sempat itu mualaf. Dan saya mualaf itu bukan waktu yang sebentaran ya. Saya mualaf itu kurang lebihnya itu 10 tahun. 10 tahun saya jadi mualaf. Sampai saya juga akhirnya menikah berumah tangga dengan seorang Muslim juga waktu itu, sampai punya anak satu. Nah, tapi karena saya sudah terbiasa dengan ajaran di Kristen bahwa yang dimuliakan itu cuma Tuhan, cuma Allah gitu kan. Jadi walaupun saya waktu itu juga udah jadi Muslim, saya juga sholatnya saya nggak pernah baca salawat, karena saya merasa gini, yang gue sembah itu ya Tuhan Allah, pencipta alam, pencipta
langit bumi dan seisinya, bukan 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 Muhammad. Jadi saya walaupun waktu sudah mualaf, saya nggak pernah mau baca salawat. Nggak pernah mau baca salawat. Jadi apa, selama 10 tahun itu tuh saya jalanin yang namanya sholat wajib, sholat sunnah, puasa juga, puasa wajib, puasa sunnah itu saya jalanin ya. Tapi dalam perjalanannya itu tuh saya kok ngerasa kok apa, saya ngerasa kok saya udah ngejalanin sebagai seorang muslim, saya sudah ngejalin apa yang jadi kewajiban saya sebagai muslim gitu kan. Saya cukup taat pada saat jadi muslim itu saya cukup taat. Tapi kok saya merasa jauh ya dengan Tuhan saya gitu kan. Terus mendekati ke tahun ke-10, saya udah mulai ini lagi nih, udah mulai goncang lagi gitu kan. Sudah mulai goncang lagi sampai akhirnya tuh saya tiba-tiba saya punya kerinduan untuk untuk balik lagi ke Tuhan saya yang dulu gitu kan. Saya ingat dulu waktu zaman SMP itu saya ingat waktu itu kok dulu waktu gue jadi Kristen kok akrab banget ya sama Tuhan gue gitu kan. Gue bisa mesra banget sama Tuhan gue merasa deket gitu kan. Jadi ketika waktu waktu SMP kelas 2 itu saya masih ini ya, maaf saya masih ngompol waktu itu tuh. Saya berdoa gitu kan, saya berdoa, Tuhan Yesus Teti malu apa namanya, masih udah kelas 2 SMP masih ngompol gitu kan, tolong sembuhin Teti ya Tuhan gitu kan. Dan itu nggak pakai lama dijawab sama Tuhan gitu kan. Nah terus udah gitu itu posisinya waktu saya masih tugas kerja di Surabaya. Nah waktu itu akhirnya pergumulan itu udah ada di Surabaya ya. Begitu sampai di Jakarta, entah gimana ceritanya, adik saya tuh ngasih saya radio gitu, apa untuk saya dengerin gitu kan. Udah gitu saya sebutin nama radio nggak apa-apa ya? Halo? Nggak apa-apa Bu. Mantap. Iya, waktu itu saya dengar radio radio Pelita Kasih. Waktu itu kebetulan ada pendeta yang kasih khotbahnya kurang kalau saya nggak salah ingat ya, khotbahnya itu kayak gini. Bagi kalian yang sudah mengenal Yesus, kenalilah Dia lebih dekat lagi. Dan bagi kalian yang sudah pernah mengenal Yesus lalu meninggalkan Yesus, coba diingat-ingat lagi terakhir kapan, di mana terakhir engkau tinggalkan Dia gitu. Terus kau ingat di tempat di mana terakhir kau tinggalkan, terus balik ke tempat itu, lihat di situ Yesus masih setia menunggu engkau. Saya kalau ingat cerita itu saya pengen nangis lagi. Jadi khotbah itu benar-benar memberkati saya banget ya. Padahal itu random, bisa dibilang saya random dengerin khotbah itu. Jadi saya pikir ya Tuhan, lu tuh baik banget gitu kan. Walaupun gue udah jauh ninggalin lu tetap masih cari gue gitu, masih setia. Haleluya. Jadi sejak itu akhirnya saya balik lagi ke saya putuskan untuk belajar kembali ke Yesus. Dan mulai saat itu juga saya udah mulai belajar Kristologi. Dan sejak saya udah kembali ke Kristen, kembali ke Tuhan Yesus, justru saya semakin radikal ke Tuhan Yesus. Saya semakin radikal. Nggak ada lagi yang bisa menggoncangkan saya gitu. Jadi pada saat saya baru kembali ke Kristen itu, saya udah mulai ikut lagi tuh, ada maksudnya di Facebook itu kalau nggak salah ada grup debat lintas agama. Terus udah gitu yang pertama kali itu tuh saya ikutin yang free Faith and Freedom ya kalau nggak salah, tuh yang punya Alisina tuh. Nah itu juga itu saya itu banyak saya ikutin. Di situ saya semakin tahu gitu kan, dan saya nggak nyesel gitu kan. Saya nggak nyesel banget waktu masih muslim itu. Dulu saya nggak pernah baca salawat itu, saya nggak nyesel, emang benar ternyata gitu kan. Jadi ya udah, untuk masalah lalu untuk
masalah ke anak saya yang udah kadung apa namanya udah kadung itu lahir sebagai muslim itu, waktu di Surabaya juga saya ikutin dia untuk apa ya, belajar ngaji ya kan, dari Iqra segala macam. Nah begitu sampai di Jakarta, saya balik ke Jakarta, adik saya ngajak anak saya untuk sekolah minggu gitu kan. Untuk sekolah minggu. Terus udah gitu berapa tahun kemudian itu tuh saya kan udah cerai sama bapaknya anak saya ya. Nah beberapa lama kemudian itu bapaknya itu pengen supaya anaknya itu tuh belajar ngaji lagi gitu kan, belajar ngaji lagi. Akhirnya karena orang lingkungan situ udah tahu bahwa anak saya itu Kristen, jadi apa namanya saya saranin untuk ikut ngajinya itu privat aja gitu kan. Akhirnya anak saya bilang gini, Bunda, waktu itu masa Bu Aji bilang katanya kalau apa namanya agama yang dipilih itu sama Allah itu cuma agama Islam doang. Terus udah gitu cuma umat Islam doang yang masuk surga, kalau yang lain-lainnya itu di luar Islam nggak bisa masuk surga, Bun, gitu kan. Terus saya tanya sama anak saya, terus kalau di gereja di sekolah minggu, kakak sekolah minggu ngajarinnya kayak gimana? Ya kalau di sekolah minggu sih kata kakak sekolah minggu, Yesus itu sayang sama semua orang, mau agama Buddha kek, agama Hindu kek, Tuhan Yesus itu sayang sama semua. Saya tanya lagi sama anak saya, lalu menurut Naila yang benar yang mana? Terus kata anak saya ngomong gini, waktu itu anak saya masih kelas 4 SD ya. Anak saya bilang gini, ya kalau menurut Naila Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus lah, Bun. Kalau yang namanya Tuhan yang benar itu kan masa dia pilih-pilih sama ciptaannya sendiri. Ya udah, akhirnya sampai sekarang anak saya yang kelas 4 SD itu memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus gitu. Haleluya. Iya. Itu aja saksi dari saya. Jadi Bu Patar, berarti udah tahu dong bedanya Tuhan yang hidup sama Tuhan yang tidak hidup ya? Halo. Iya Bu. Iya. Tangkap gak suara saya? Ya, jelas. Jadi Ibu udah tahu benar, jelas, merasakan langsung punya Tuhan yang hidup sama Tuhan yang tidak hidup. Jelas beda banget, Bu. Jadi pada saat saya waktu jadi waktu 10 tahun saya jadi muslim, taat sebagai muslim, saya merasa jauh dari Tuhan gitu. Tuhan kok jauh banget. Makanya saya pada saat itu saya punya kerinduan, kok dulu waktu gue jadi Kristen kok gue bisa akrab banget ya sama Tuhan gue. Kok bisa mesra banget gitu, deket. Waktu saya ngompol, saya masih kelas 2 SMP masih ngompol, saya berdoa Tuhan Yesus, Teti udah kelas 2 SMP tapi masih ngompol, tolong sembuhin Teti dong gitu kan. Jadi dia Tuhan tuh langsung jawab gitu loh, nggak pakai nunggu lama. Saya udah nggak ngompol lagi sejak saya minta doa itu. Nah makanya itu yang ngebedain, kok beda ya. Pada saat dulu saya jadi Kristen sama sekarang di Islam, saya udah taat banget sebagai seorang muslim, tapi kok saya ngerasa Tuhan itu jauh. Pada saat juga saya melakukan sholat juga saya lebih fokus ke masalah gerakan sholat saya. Tadi gerakannya salah nggak ya? Terus udah gitu tadi udah rokaat ke berapa ya? Jadi fokusnya ke situ. Nggak ada relasi. Jadi nggak ada relasi yang khusus untuk kita benar-benar bisa bicara secara akrab ke Tuhan ya. Nggak ada koneksi ya Bu ya, sama sekali ya. Nggak ketemu. Nggak ada koneksi ya Bu ya. Ya nggak ada koneksi. Jadi itu saya benar-benar merasa ya beda banget lah, beda. Jadi memang betul kata Bu Hadasa tadi itu ya, bisa Hadasa tadi bilang bahwa itulah bedanya Tuhan yang hidup sama Tuhan yang mati. Tuhan yang cuma jadi Tuhan yang cuma gambar, kalau saya bilang sih itu cuma hayalan aja ya. Tuhan ciptaan manusia. Cuma huruf. Tuhan ciptaan manusia, hayalan manusia yang dia ciptakan sendiri. Kalau Tuhan Yesus itu, makanya sejak saya kembali lagi ke Kristen, sejak saya kembali lagi ke Tuhan Yesus, saya semakin radikal. Nggak ada yang bisa lagi menggoyahkan saya. Anak saya yang masih kelas 4 SD aja juga dengan logikanya itu dia bisa berpikir, kalau di Islam Tuhan yang milih-milih, kalau di Kristen Tuhan Yesus sayang sama semua, dia aja bisa bernalar loh.
bisa berlogika dia, anak saya. Ibu maaf, sekarang melayani di mana Bu Patar? Gimana? Jangan dikasih tahu dong. Jangan dikasih tahu dong. Jangan dikasih tahu, Mbak. Iya. Sering kesini Bu, ke kesaksian? Luar biasa. Enggak, Iya, jadi luar biasa. tapi kalau untuk kristologi saya itu juga justru pemahaman saya tentang Alkitab, walaupun saya nggak hafal Alkitab, misalnya ayat ini ada di firman Tuhan ini ada di ayat di mana ayat, saya jujur aja saya nggak hafal ya, tapi saya tahu banget ketika orang itu sudah berkhotbah sesuai dengan Alkitab atau tidak, saya tahu banget. Atau misalnya nih polemikus muslim yang suka nyomot ayat, udah gitu pengen menyelewengkan pengertian menyelewengkan firman Tuhan, saya udah ngerti ini itu dusta banget gitu loh, itu fitnah banget, termasuk yang masalah yang tadi yang saya mau bahas itu masalah trinitas anggapan si penulis buku PPKN kelas 7 SMP ini loh, saya nggak suka banget gitu loh. Maksudnya buku itu buku pengetahuan umum, kok bisa ditulis dengan perspektif Islam? Nggak bisa dong kayak begitu ya kan? Iya. Aduh, saya jujur berkati loh, Master berkati, iman saya naik nih. Iya. Terima kasih Bu Patar. Ya udah itu aja dulu kesaksian dari saya ya. Bu Patar, sedikit lagi. Itu kalau boleh nggak, bisa nggak digambarkan itu jiwanya kering gitu ya Bu, yang 10 tahun itu? Waktu 10 tahun kemarin itu, jadi malah saya udah hampir mau jadi ateis malah justru pada saat itu gitu kan. Pada saat saya udah taat sebagai seorang muslim itu jadi sampai pada titik di mana saya bertanya, Tuhan lu tuh ada apa enggak sih gitu loh. Sampai saya udah sampai ke titik itu, sebenarnya lu tuh ada apa enggak gitu. Hampir sempat ada pada saat itu Roh Kudus menjamah saya sampai saya punya kerinduan untuk balik lagi ke Tuhan Yesus. Hebat. Itu semua karena jadi saya percaya banget bahwa yang namanya orang itu percaya banget dengan firman Tuhan. Bukan kalian yang memilih, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Itu saya percaya banget. Dan keselamatan itu memang karunia Tuhan. Saya nggak akan bisa kembali ke Yesus itu kalau nggak Roh Kudus yang menjamah saya. Wow, keren. Dewasa. Itu ngomong-ngomong, profile picture-nya bacanya Bapak kami yang di surga itu apa tuh? Iya, doa Bapak kami. Terus saya sebenarnya pengen tuh Bu dipajang di rumah yang kayak gitu. Ada nggak ya? Saya juga itu dapat dari profil klien saya. Mantap. Puji Tuhan, Ibu Patar telah kembali kepada Kristus Yesus dan beliau sekarang menjadi seorang yang radikal, militan di dalam Tuhan, berapi-api dan rohnya bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Dan mari kita berdoa terus untuk Ibu Patar dan keluarganya ya, supaya suaminya juga dijamah Tuhan dan mengalami pertobatan, mengalami Kristus, dan anak-anaknya juga terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar dan berbuah yang lebat. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti untuk mengasihi, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Inilah saatnya kita melihat di sekeliling kita, ladang sudah menguning, ya. Indonesia sudah saatnya untuk dituai, Indonesia sudah saatnya untuk dilawat Tuhan, Indonesia sudah saatnya untuk mengalami Kristus. Mari Bapak Ibu semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Rote, semua jiwa membutuhkan Kristus. Semua jiwa membutuhkan Kristus. Walaupun mereka beragama, tapi kita tahu agama tidak menyelamatkan. Hanya Yesus Kristuslah yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita doakan mereka semua, kita jangkau dengan doa-doa kita, bahkan kita jangan berhenti. Apapun yang terjadi, Tuhan akan segera datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.